Radio Kiss 103.2 FM yang selalu pas di hati Anda. Hai, selamat pagi pecinta setia Radio Kiss. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Bahagia sekali di pagi ini kembali Rosma menyatu dengan Anda semuanya. Dan tentunya bersama dengan Dr. Jamal Tahitu. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Rosma, apa kabar? Baik ya. Ya ini baru semangat ini 17. Ya benar, masih dalam suasana 17 Agustus. Untuk pecinta setia Radio Kiss, saya mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-76 Republik Indonesia Merdeka. Wes, mantap. Semangat. Hari ini temanya apa nih dokter? Kita akan membahas mengenai kejang demam pada anak. Oh. Ini sering terjadi, jadi mungkin kita bisa lebih bahas sedikit lebih dalam. Ya, ini penting sekali ya, karena penting ya. pakai U ya dok. UN-nya banyak, N-nya banyak. Jadi Ada pentongnya. Iya benar sekali. Nah, karena anak ini kan menjadi generasi penerus bangsa ini ya. Waduh, ngomongin soal bangsa. Ya, jadi kita sejak dini tuh harus membuat anak kita tuh selalu sehat, perkembangannya optimal gitu ya dok. Iya betul sekali. Salah satunya menghindari kejang demam pada anak. Begitu dok? Mungkin bener nggak dok? Betul sekali ya dok. Soalnya aku ngomong sama dokter kadang takut gitu loh. Jujur aku salah gitu loh dok. Nah, sebenarnya kejang demam tuh apa sih dok? Bisa diinformasikan ke pecinta setia Radio Kiss. Iya, jadi kita akan melihat apa yang disebut kejang demam ya. Jadi kenapa kok tidak kejang saja atau demam saja ya? Karena memang itu biasanya terjadi saling terkait ya. Jadi kejang yang terjadi pada waktu suhu tubuh naik ya, jadi ada kejang yang muncul saat suhu tubuh meningkat ya. Oh, apa yang orang sering bilang itu yang dibilang step itu dok? Iya, step ya. Step. Ya, bukan grup musik ya, tapi ini kejang ya. Kejang, oh bukan gitu ya. Step by step ya. Ya. Jadi biasanya memang kalau kita mau tahu mengenai kejang demam atau step itu memang biasanya terjadi kalau suhu tubuh anak lebih dari 38 derajat Celcius ya. Jadi ini biasanya begitu suhu tubuh naik, biasanya kan 37,5 ya. 37 sampai 37,5 biasanya seperti itu. Suhu tubuh normal ya. Tapi begitu naik jadi 38 biasanya untuk beberapa anak bisa menimbulkan suatu proses ya. Istilahnya proses itu bukan terjadi pada otak ya, tapi istilahnya proses luar otak gitu ya, yang di luar otak, di mana kemudian timbul kejang ya, dari anak lalu tiba-tiba menjadi kejang ya. Jadi ini biasanya memang sering terjadi pada anak-anak yang usianya sekitar 6 bulan sampai 5 tahun ya, gitu ya dok? usianya sekitar segitu biasanya 6 bulan sampai 5 tahun. Itu memang suatu gejala yang khas ya. Sebetulnya bukan suatu, kalau kejang demam murni itu bukan suatu kejadian yang perlu dikhawatirkan ya, yang dicemaskan, karena itu memang kadang-kadang terjadi dan cukup sering terjadi pada beberapa anak ya. Tapi nanti kita akan lihat mana yang suatu kejang demam biasa ya, mana yang suatu kejang demam yang harus serius ya, harus kita waspadai ya, kalau apalagi kalau terjadi berulang kali. Nah itu kurang lebih apa yang disebut kejang demam ya. Nah dokter, terus supaya kita tahu nih dokter ya, pasti kan seorang tua nggak pengen ya dok anaknya kejang, udah kejang demam lagi, udah demam kejang lagi. Lalu gimana dokter tanda-tanda dan gejala kalau anak kecil itu mau mengalami kejang demam dok? Iya, jadi ada beberapa gejala yang tanda dan gejala yang spesifik ya pada kejang demam. Itu biasanya seorang anak pada saat kejang dia tidak sadar. Tidak sadar itu biasanya bisa kita ketahui kalau kita panggil ya, atau kita sebut namanya begitu,
dia biasanya tidak merespon, ya. Jadi dia memang tidak sadar karena dia biasanya memang tidak menyadari kondisi sekelilingnya, ya. Jadi dipanggil-panggil biasanya tidak. Kemudian yang terjadi pada mata, ya, mata itu biasanya kadang-kadang agak mendelik, ya. Mendelik itu bukan delik, ya, tapi maksudnya matanya agak melotot, ya. Saya jadi bingung, matanya agak melotot, ya. Kemudian atau kadang-kadang berkedip-kedip, ya, kayak kedip-kedip, tapi teratur gitu, ya. Tapi pandangan matanya satu arah, ya, jadi tidak bergerak-gerak gitu, ya. Jadi matanya kadang-kadang agak melotot, kemudian atau beberapa berkedip-kedip. Kemudian di tangan dan kakinya itu biasanya kejang, kaku. Tidak, biasanya cenderung kaku, ya. Gitu. Walaupun ada yang bergerak-gerak, tapi biasanya cenderung ke arah kaku, ya. Jangan dipijat-pijat, jangan ditepuk-tepuk, ya. Jadi biarkan saja, karena biasanya saking kakunya berisiko nanti kalau dipaksa patah, ya, kadang-kadang malah ya risiko patah, ya. Jadi seperti itu biasanya yang terjadi, ya. Dan suhunya biasanya yang hangat, ya. Jadi kalau mungkin sebelumnya kita tidak tahu loh, kok anaknya kenapa nih kok diem saja, kedip-kedip, tangannya kakinya kaku semua begitu, ya. Jadi biasanya kita pegang dahinya gitu atau lehernya, kita bisa tahu kalau anaknya hangat atau panas, ya. Nah, itu beberapa tanda dan gejala yang khas. Jadi anak tidak dalam keadaan sadar. Jadi nanti begitu step atau kejang demam itu berlalu, dia akan sadar kembali langsung, ya, langsung akan merespon panggilan orang tuanya segala macam, nengok kanan kiri dan seterusnya, ya. Jadi tanda dan gejalanya seperti itu, anunya apa? Jadi spesifik, dan biasanya terjadi sekitar kurang dari 5 menit, ya. Yang sering itu sekitar ya 2-3 menit begitu harusnya sudah hilang kalau demam kejang yang simple gitu, ya. Jadi karena kejang demam itu yang simple, ya, ringan seperti itu, ya. Jadi itu, ya. Itu yang disebut kejang demam sederhana, ya, yang biasanya RSS itu, ya, 5 menit, ya. Tidak, biasanya dalam 1 hari tidak berulang. Kadang-kadang ada yang berulang, ya. Gitu. Dan kalau dia berulang, ya, atau berlangsungnya lama, ya, 5 menit enggak hilang-hilang kejangnya, atau sebentar terjadinya tapi dalam sehari bisa 2-3 kali, nah, ini termasuk kejang demam yang kompleks, ya. Jadi yang harus kita hati-hati dan harus sebaiknya diperiksakan, ya, karena mungkin ada hal-hal lain yang perlu diketahui, ya, yang harus diobati dan seterusnya. Itu, Mbak. Ya. Iya, oke, dokter. Dan tentunya pecinta setia Radio Kis pengen tahu, ya, penyebab dari kejang demam ini. Mungkin saat ini Anda lagi punya cucu atau punya baby, punya anak, ya, yang pasti Anda sebagai orang tua, sebagai nenek itu pengen anaknya tuh selalu sehat, ya, Dok, ya. Nah, penyebabnya apa sih? Tapi sebelum Dokter Jamal menjawab, memberikan informasi soal penyebab dari kejang demam ini, kita dengarkan satu informasi yang mau lewat terlebih dahulu. Beberapa anak yang memiliki respon, ya, respon yang khusus yang sifatnya genetik, yaitu kejang pada waktu suhunya mencapai 38. Ya. Walaupun begitu, ternyata beberapa temuan mendapatkan bahwa tidak semua kejang demam itu dimulai pada suhu 38, gitu. Ya, ada juga yang 38 tidak apa-apa, baru setelah 39 atau lebih baru timbul kejang, ya. Itu juga tergantung anaknya, ya, dokter, ya. Ya. Kondisinya, ya. Jadi memang itu spesifik, dan memang beberapa data juga mencatat bahwa kadang-kadang ada beberapa anak setelah imunisasi kadang-kadang bisa timbul demam kemudian kejang, ya. Jadi seperti itu. Jadi bagi orang tua yang mungkin sudah paham kalau anaknya kadang-kadang kejang pada waktu demam, ya,
dipersiapkan ya, habis imunisasi mungkin kalau begitu mulai agak hangat ya langsung diminumi obat turun panas ya, jangan sampai menunggu panasnya naik sampai 38 derajat Celcius atau lebih. Nah, ini beberapa hal yang menyebabkan seorang anak bisa kejang demam. Oh, saya tambahi ya. Selain penyebab itu sebetulnya ada beberapa faktor risiko ya. Faktor risiko, jadi kondisi yang menyebabkan seorang punya potensi timbul kejang demam. Selain riwayat keluarga tadi, biasanya dia usianya dimulai pada usia kurang dari 12 bulan ya, jadi memang biasanya 6 bulan gitu-gitu itu bisa terjadi mulai timbul kejang demam kalau panas ya. Dan ini biasanya bisa berulang ya, bisa terjadi beberapa kali itu maksudnya bukan dalam satu hari ya, tapi dalam rentang usia 6 bulan sampai 5 tahun itu bisa timbul kejang beberapa kali. Itu lebih sering terjadi pada anak-anak yang awal kejangnya itu pada suhu yang rendah, jadi baru 38 dia sudah kejang. Nah ini biasanya kalau selanjutnya pada waktu-waktu selanjutnya kalau sudah mulai hangat segera diminumi karena dia rentan kena 38 ya. Tapi kalau misalkan dia suhunya tubuh 39 derajat atau lebih baru kejang ya, biasanya kalau kejang-kejang rendah kan dia tidak timbul ya. Jadi ini menjadi perhatian kita, makanya kalau punya putra atau punya cucu yang punya riwayat kejang demam, sebaiknya pada waktu kejang itu kita ukur suhunya, kita lihat jadi pada waktu suhu berapa dia timbul kejang ya. Karena biasanya dokter akan bertanya, dan juga itu menjadi catatan orang tua agar berhati-hati ya, begitu suhunya seorang anak dari 37,5 naik 6, 37,7, 37,8 harus segera diobati ya, supaya tidak timbul kejang lagi karena dulu riwayatnya pernah kejang. Berarti harus selalu sedia obat penurun panas ya dok di rumah ya dok? Jadi kalau itu terjadi ya kita harus hati-hati karena kemungkinan berulang itu sekitar 80% kalau tadi ya. Jadi pernah ada riwayat dalam keluarga, kemudian pada suhu rendah dia sudah kejang gitu ya. Dan biasanya begitu kejang cepat begitu panas ya cepat kejang. Nah ini kita harus hati-hati supaya tidak semakin berulang, karena kalau kejang demamnya berkali-kali ya tetap berisiko ya, mengganggu tumbuh kembangnya gitu ya. Karena begitu habis kejang demam biasanya anak kan terus agak lemes gitu biasanya tidur gitu ya. Betul sekali. Kita terima ya dok, kita terima ya. Halo. Kok tidak ada ya? Ya mungkin pengen dengar suaranya Mbak.